artikel ilmiah populer? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ini Kaila. Teks artikel ilmiah populer itu adalah karya tulis yang mengandung ilmu pengetahuan dan ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang ringan serta mudah dipahami. Jadi, artikel ilmiah populer itu pada umumnya diterbitkan di media massa baik cetak maupun elektronik. Nah, sampai sini paham kalian mengenai artikel ilmiah populer? Paham? Selanjutnya itu kita masuk ke ciri-ciri artikel ilmiah populer. Ada yang tahu ciri-ciri artikel ilmiah populer? Itu ada 4. Yang pertama, dibuka buku cetaknya. Pendapat? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Bisa mudah dipahami. Selanjutnya itu kita masuk ke kalimat fakta dan kalimat opini. Ada yang tahu kalimat fakta? Novia, kenapa? Kalimat fakta ada yang tahu? Hal atau keadaan yang benar-benar terjadi. Kalimat opini itu apa? Pendapat atau tanggapan seseorang. Paham mengenai kalimat fakta dan opini? Nisa paham? Bisa paham? Selanjutnya itu kita masuk ke cara mengumpulkan data dalam menulis artikel ilmiah populer. Itu ada 3. Yang pertama ada wawancara. Yang kedua menggunakan kuesioner. Yang ketiga membaca tulisan orang lain. Sepertinya kalian sudah paham nih mengenai apa saja yang terdapat dalam artikel ilmiah populer. Sudah paham semuanya? Kalau udah paham, kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai kalimat perbandingan, sinonim, analogi, dan antonim. Sebelum kita masuk ke materi baru, kita briefing terlebih dahulu. Kemarin itu siapa yang ikut tunjuk? Kaila sama siapa? Dalian masih di luar. Siapa perwakilan orang lagi? Siapa satu orang lagi? Gilang. Siapa? Oke. Siap. Silahkan dimulai. Dalian, Kaila. Mana di mana? Sinonim antonim. Sinonim adalah persamaan makna kata. Mana di mana? Sinonim antonim. Antonim adalah perbedaan makna kata. Contoh sinonim pintar, persamaannya pandai. Contoh antonim ramah lawannya murah. Contoh sinonim pintar, persamaannya pandai. Contoh antonim ramah lawannya murah. Selanjutnya itu kita akan fokus. Belum boleh berdiri lagi. Kita coba fokus dulu, oke? Mulai. Aku fokus. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Saya fokus, saya bisa, saya paham. Beri tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke kalimat perbandingan, analogi, sinonim, dan antonim.
kalimat perbandingan? Kalimat perbandingan. Ada yang tahu? Di depan itu kan udah ada. Apa itu kalimat perbandingan? Membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Sedangkan analogi itu jadi kalimat perbandingan itu membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat secara langsung. Sedangkan analogi itu adalah membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk, sifat dengan cara kiasan atau secara tidak langsung. Kalian udah tahu belum contoh kalimat perbandingan? Ada yang tahu contoh kalimat perbandingan? Ada yang tahu? Tahu. Apa? Coba bareng-bareng apa? Selanjutnya yang kedua, itu termasuk kalimat perbandingan. Jadi contoh kalimat perbandingan itu adalah kelasku lebih bersih dibandingkan kelas kalian. Itu termasuk kalimat perbandingan. Sedangkan kalimat analogi apa? Contoh kalimat analogi. Membicarakan mencari jarum dalam Itu termasuk makna kias. Ada nggak di situ makna kiasannya? Apa? Mbak mencari jarum itu termasuk makna kiasan. Selanjutnya itu kita masuk ke kalimat sinonim. Ada yang tahu? Antonim itu apa? Saling berlawanan. Ya, antonim itu kata yang berlawanan. Sedangkan sinonim itu kata yang bersamaan. Kalau contoh kalimat antonim, tahu nggak? laki-laki perempuan. Susah. Kalau contoh kalimat sinonim, kawan, teman. Kalian udah tahu ya semuanya mengenai kalimat antonim, sinonim, dan kalimat perbandingan. Selanjutnya kita akan Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Silahkan. Gunting sama lem kertasnya bawa. Silahkan duduk sesuai kelompok yang kemarin, yang udah Ibu tentuin. Silahkan. Ke tengah ya, nggak ada yang di pinggir. Silahkan. Silahkan bergerak, waktunya jalan terus. Bergerak. Aldi, Dopal, Radit. Aktif. Apa nih? Di sini udah Ibu siapin lembar kerja peserta didik yang KPD. Silahkan kalian
Ibu kasih waktu kalian 5 menit untuk mengerjakan. Silakan kerja sama kelompoknya. Kalau nggak ada yang kerja sama, misalnya kerja cuma 1 orang, 2 orang, silakan dicatat namanya. Siapa yang cepat itu dia yang dapat nilai. Silakan dimulai. Ya dicatat. Apa mas? Dimas? Jangan tempat apa ya? Kemarin dia tempat. Pas kacau. Diajak kan dulu, jauhnya sana. Tiba-tiba yang mending. Ya Allah. Kami nengok ya. Bisa? Saya kesulitan nggak? Siapa yang duluan nanti tolong angkat kertasnya ya. Yang duluan angkat kertasnya. Kelompok berapa? Kelompok 2 silakan dibuka. Kelompok 2 dibuka. Sudah selesai. Siapa lagi? Mau kamera. Kamera, Kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kelompok 3. Dua, tiga, satu, empat. Siapa? Kau tulah. Berarti tinggal kelompok 1 yang belum. Silakan sambil kita menunggu kelompok 1, kita akan presentasi dulu. Kelompok 2 silakan maju, waktunya jalan terus ini. Itu nol. Maju dulu. Jangan cuci. Pindah. Ini yang kita tutup dulu, Bu. Udah siap kelompok 2? Silakan. Silakan dibuka. Kelompok yang lain silakan didengarin temennya. Disimak. Udah? Ya buka. Udah buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sinonim dan antonim. Antonim adalah kata
kata-kata yang maknanya berlawanan, sedangkan sinonim kata-kata yang maknanya sama atau mirip. Contohnya, cepat, laju, baik, bahagia, cair, beku, abu dan debu. Asli, palsu, cerdik, pandai, dahulu, sekarang, lawan, dahulu, sekarang. Taman perkarangan, kantor, kotor bersih, hasil tanam. Jantan di mana mengerti kiri kanan. Turut ikut maju mundur, maju tidak selamat, perkarangan, kotor bersih. Maaf, ampun, jantan, tina, makna, arti. Kiri kanan, ikut laju, mundur, maju mundur. Halaman pekarangan kotor bersih. Fase tahap. Sekian dari kami. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya udah? Sudah belum? Paham nggak? Sekarang kan paham. Kenapa kalian ribut? Tugasnya sudah belum? Bukunya mana? Dikeluarin. Apa tugasnya tadi? Membuat sinonim antonim. Nah, membuat kalimat sinonim antonim. Betul. Bukunya keluarin. Buku tulisnya Diva mana? Penanya mana? Tulis. Tadi dibuka di halaman 110. Tugasnya di halaman 110. Topinya dilepas. Kalau di dalam kelas nggak boleh pakai topi. Kalian kerjakan di halaman 110. Kalau ribut lagi, ibu suruh kalian duduk di depan. Paham? Paham. Jangan ribut lagi. Kalian udah tugasnya? Ini udah tugasnya? Udah semua. Kita membahas mengenai kalimat perbandingan, analogi, sinonim, antonim. Terus tadi kalian juga udah latihan nih tentang kalimat antonim dan sinonim. Nah, di sini mengingat waktu kita udah hampir habis, di sini ada yang dapat menyimpulkan nggak nih tentang pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang dapat menyimpulkan? Siapa? 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 Siapa nak? Hilang, silakan. Dari pembelajaran pada hari ini saya dapat menyimpulkan bahwa kalimat perbandingan adalah kalimat yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan sifat terlalu kata dan kalimat analogi. Kalimat analogi adalah kalimat yang membandingkan dua hal yang mempunyai kesamaan bentuk dan dengan cara biasa atau perbandingan tidak langsung. Oke, benar sekali.
kita tarik kesimpulan, pembelajaran kita hari ini itu adalah sinonim itu adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip, sedangkan antonim itu adalah lawan kata. Nah, sedangkan guna sinonim dan antonim ini untuk memperkaya kosakata dan memahami makna kalimat dengan lebih baik. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran, Ibu mau tanya terlebih dahulu. Nah, sebelum Ibu tutup nih dari pembelajaran kita hari ini, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau membosankan? Coba jawab sama-sama, menyenangkan atau membosankan? Selanjutnya, apa yang bisa kalian lakukan agar lebih paham tentang materi hari ini? Belajar lagi di menulis lagi materi yang telah Ibu sampaikan. Oke, dari 1 sampai 10 seberapa paham kamu dengan materi hari ini? Jawab bareng-bareng. Berapa? 10. Oke, ada yang 9, ada yang 10. Nah, silakan untuk tugas di rumah kalian membuat 3 contoh kalimat antonim dan 3 contoh kalimat sinonim. Baik, Bu. Paham dengan tugasnya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Ibu punya pantun untuk kelas kalian. Nanti kalau Ibu nyebutin pantunnya kalian bilang cakep ya, kencang-kencang, oke? Ya, Bu.